Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hobi Rakit. Masih bersama saya Sulis dan ini adalah review Core Gundam Real Type Color and Mars 4 Unit. Seperti biasanya, saya sudah membuat video unboxing dan fast build-nya, jadi jangan lupa untuk menontonnya terlebih dahulu. Dan langsung saja kita bahas kitnya. Di sini saya bisa ya antara Core Gundam Real Type Color maupun Mars 4 Unit-nya. Dan yang pertama yang akan saya bahas adalah Core Gundam Real Type Color-nya ini. Di sini untuk desainnya kurang lebih sama ya, senjatanya juga kurang lebih sama. Maksudnya sama di sini adalah sama dengan Core Gundam yang ada di R3 maupun V2. Yang membedakan adalah warnanya saja ya, terutama di bagian ini, badan atau torso ini aja, sama matanya. Selebihnya ini kurang lebih sama. Oh ya, ini di bagian vivin maupun dagu ini juga warnanya berbeda ya. Ya pokoknya ini cuma berbeda di warna aja. Selebihnya ini kurang lebih sama. Jadi untuk bahasan lebih lanjut saya skip aja ya. Saya tidak bahas lagi. Kalian bisa nonton videonya terpisah yang saya buat video tahun lalu. Oke. Terus selanjutnya adalah Mars 4 unitnya atau mode pesawatnya ini. Nah ini desainnya kayak gini ya. Di sini ada aksen-aksen apa ini? Kayak semacam pedang-pedang gitu nih. Tapi mengunggung kayak gini. Ya kalau dilihat sekilas kayak gini sih aneh ya. Kalau menurut saya sedikit mirip kayak laba-laba tapi kayak bukan sih. Ya kayak ginilah. Untuk warnanya sendiri ini dominan warna merah ya. Ya ada warna hitamnya juga, ada warna putihnya juga, tapi menurut saya ini dominan warna merah. Dan ya terlihat sangar. Ya itulah, keren lah. Untuk bentuk maupun warnanya ini keren banget. Untuk separasi warnanya pun ini juga bagus ya, kecuali di bisnya ini, bis pesawat ini harusnya ada warna hijaunya untuk bagian kaca ujung ini, tapi ini tidak saya aplikasikan ya. Oh ya, untuk foil stikernya ya kurang lebih seperti ini. Untuk satu itu untuk matanya Core Gundam ya, yang kuning tadi. Terus 2-3 ini untuk visornya depan belakang. Terus yang keempat ini untuk bagian pesawat, dan yang kelima ini untuk beam rifle-nya. Oke, seperti biasanya, seperti yang saya bilang tadi, saya pasang bagian matanya saja. Oke, kembali lagi di Mars 4 unitnya. Oke, ya mungkin untuk pembahasan Mars 4 unitnya kurang lebih seperti itu ya. Ini keren, warnanya bagus juga. Oke, mungkin berikut ini adalah proses docking dari Mars 4 unit ke Core Gundam Real Type Color yang ada di sana. Yuk. Setelah docking, hasilnya kurang lebih seperti ini ya.
Dari bentuknya ini cukup keren sekali, terutama di bagian bahunya ini seperti ada tanduk gitu ya, kayak gini. Dari siluetnya ini jelas keren. Untuk warnanya sendiri ini dominan warna merah dan putih, dan ya ini saya suka sekali untuk warnanya merah putih kayak gini. Untuk kelemahannya mungkin ya bisa dibilang bagian nakmak ya. Nakmaknya itu kalau nggak saya ingat di bagian tangan ini, nah nih ada bekas potongannya ya. Terus di sini juga ada. Ya pokoknya karena warnanya ini merah, pasti meninggalkan nakmak. Untuk simline seperti biasanya di kepalanya si Kurgadam. Oke, mungkin untuk kekurangannya seperti itu ya. Kalau menurut saya sih bisa dimaafkan banget. Sama seperti Merkiwan, Pichu maupun R3 yang sebelumnya. Oke, mungkin langsung saja kita bandingkan dengan dua kit lain ya. Di sini saya akan bandingkan dengan Pichu di sebelah kanannya dan R3 di sebelah kirinya. Oke. Di sini kalau kalian bisa lihat, menurut saya si Mars 4 ini lebih tinggi ya dari dari R3 maupun Pichu. Terus apalagi, meskipun ini tanpa senjata ya, jadi ini lebih tinggi, terutama di bagian ini, apa namanya, bagian bahunya ini, kayak tanduknya ini. Nah, untuk warnanya dari ketiganya ini bagus semua ya menurut saya ya, tapi tetap yang paling saya favorit adalah ini, Pichu. Oke. Mungkin untuk perbandingannya kurang lebih seperti itu aja ya, dan untuk pembahasan Mars 4 juga kurang lebih seperti itu. Ini bagus, keren, warnanya juga bagus. Untuk artikulasi sama seperti biasanya ya, ini kurang lebih sama seperti Merkiwan, Pichu maupun R3. Tapi di sini saya akan praktikkan lagi ya. Untuk yang pertama adalah bagian kepala ya, bisa menunduk, bisa menengadah, bisa maju mundur kayak gini. Sorry saya dekatkan. Terus bisa miring kayak ini, bisa miring kayak ini. Yang pasti bisa diputar 360 derajat. Oke. Terus selanjutnya di bagian bahu, dia bisa diputar 360 derajat. Terus diangkat ke samping, ini sudah nabrak ya. Kayaknya mentoknya kayak ini aja. Terus di bagian lengan atas ini bisa diputar. Gara-gara ini ada nabrak-nabrak sih. Bisa. Oke, lengan atas bisa diputar 360 derajat juga. Terus sikunya masih bisa ya, itu. Terus pergelangan tangan juga bisa diputar 360 derajat. Oke. Selanjutnya di bagian badan, seperti biasanya, nggak ada di bagian perut itu nggak ada join ya, jadi fix. Terus muternya juga mentok front skirt, sama seperti biasanya, dan ini tidak masalah. Terus di backpacknya ini jelas bisa diangkat ya, untuk beam saber handle-nya bisa diputar-putar, sorry. Terus di bagian pinggang, bagian depan ini front skirtnya bisa diangkat seperti biasanya. Back skirt, ini back skirtnya lebih kecil ya. Back skirt ini fix. Oke, terus selanjutnya di bagian kaki ini bisa diangkat ke samping kayak gini. Terus ke depan jelas bisa diangkat lumayan. Ke belakang jelas mentok back skirt. Dan ya kurang lebih seperti itu. Langsung lanjut aja di bagian lutut. Ini bisa ditekuk ya, kayak gini, seperti biasanya. Dan untuk pergelangan kaki juga sama seperti biasanya, ini bisa diputar 360 derajat. Terus bisa kayak gini. Terus ke samping kanan kiri kayak ini. Nah, ini untuk artikulasinya seperti biasanya, ini bagus. Untuk aksesoris dan senjatanya, aksesoris yang pertama adalah ini ya, base untuk mode pesawatnya Mars 4 unit. Kurang lebih seperti ini. Seperti yang saya jelaskan di awal ya. Di sini harusnya ada stiker, tapi tidak saya aplikasikan. Oke. Terus di sini ada adapter. Ketika mode pesawat dia ditaruh di sini. Ini juga bisa ditaruh di backpacknya. Terus ini untuk masang
apa ya, aksesoris dari Gunpla lain ya untuk custom gitu, tapi lubangnya kayak gini ya. Harusnya sih banyak ya kalau mau custom aja. Terus selanjutnya adalah beam revolve. Ini dipakai oleh mode Core Gundam ya. Sebenarnya ini juga bisa dipakai di sini, tapi kekecilan, jadi saya tidak pakai di sini. Terus di sini ada shield, jelas ini untuk Core Gundam. Terus ini adapter untuk menyimpan shieldnya di Core Gundam, seperti biasanya ya. Dan tentu saja disertai masing-masing dua ukuran panjang dan pendek ya. Beam Saber Effect, ini untuk ketika mode Mars 4 dan ini ketika mode Core Gundam. Ini warnanya kuning ya, kuning kayak gini. Oke. Mungkin untuk senjata dan aksesorisnya kurang lebih seperti itu ya. Ini bisa dibilang kurang ya, karena senjatanya sendiri yang pedang atau X gitu dijual terpisah. Nah, kalian bisa beli terpisah ya dengan si Mars 4 ini. Saya sendiri sudah ada, jadi untuk videonya saya buat nanti terpisah. Dan kalau begitu kita langsung saja lihat beberapa action pose dari Mars 4 ini dengan beberapa senjata yang ada di sini. Oke, yuk. Untuk kesimpulannya, jelas saya akan merekomendasikan ini ya untuk kalian koleksi, terutama 3 kit terakhir, yaitu Vichu, R3, dan Mars 4 ini. Untuk 3 kit ini menurut saya sangat saya rekomendasikan sih untuk kalian koleksi. Namun untuk Mars 4 ini seperti biasanya ya, masih ada kekurangan, terutama di bagian napmak dan simline. Ya, untuk simline kalian bisa tebak ya di bagian kepala. Untuk napmak beberapa bagian seperti bagian tangan ya, tapi karena di depan kamera juga samar dan ya sekilas aja ya kelihatannya, jadi masih bisa dimaafkan. Kekurangannya seperti video ya, yaitu senjatanya dijual terpisah, jadi kalian harus keluar uang lagi untuk beli senjatanya. Oke, untuk kelebihannya tentu saja ini bentuknya keren ya, warnanya juga bagus, separasi warnanya jelas bagus ya, bisa dibilang akurat. Hanya saja masih membutuhkan foil sticker yang saya jelaskan di awal tadi, seperti bagian mata itu masih membutuhkan foil sticker. Tapi ya selebihnya ini bagus banget. Oke. Untuk penilaiannya mungkin saya akan memberikan nilai 9 dari 10 ya, seperti biasanya karena ini memang bagus banget. Oke. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Dislike juga tidak masalah. Serta jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, sampaikan saja di kolom komentar seperti biasanya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.